Halo sobat, bersama saya Cynthia Dini Lestari. Selamat datang kembali ke Bincang Olahraga, tempat bincang-bincang santai bersama bintang yang olahraga. Nah sobat, kira-kira hari ini kita akan kedatangan tamu siapa ya? Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Muhammad Fafian Ali, seorang atlet basket berbakat yang telah mengikuti PON XX Papua 2021, mewakili Provinsi Banten. Langsung saja kita sambut Muhammad Fafian Ali. Hai sobat, kenalin nama gue Muhammad Fafian Ali. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful. Sobat yang belum tahu, Muhammad Fafian Ali ini adalah salah satu mahasiswa Gunadarma yang bermain basket sejak masa remajanya. Bahkan dirinya sudah mengikuti beberapa pertandingan. Silakan Kak. Paling yang bergengsi kayak ada Gunadarma Hub Summit itu antar kampus, lalu ada Universiade juga antar kampus. Lalu ada Porprov Tangerang, itu antar provinsi di Banten, Prapon, dan PON yang di skala nasional. Nah, sebelum lanjut ngobrol-ngobrolnya, Sobat, gimana kalau kita main games dulu nih? Gimana Kak Fafian, setuju? Boleh, setuju. Jadi, kita akan bermain game nih Kak. Gamenya namanya Spinning Wheel. Nanti Kakak spin, kemudian akan keluar pertanyaan-pertanyaan rahasia. Kemudian Kakak harus bersedia menjawab ya. Oke, ini gue spin ya. Oke. Nomor berapa tuh? Oke sobat, nomor 3 ya. Kita buka nomor 3 ya Kak. Oke Kak, pertanyaannya, pernah nggak salah fokus ke penonton yang cantik pas lagi pertandingan Kak? Gimana? Pernah nggak kira-kira? Pernah sih kayaknya. Cuman nggak kenal, jadi kayak pas lagi di bench tuh kayak, ada yang cantik tuh. Gitu. Jadi kayak ngebawa-bawa nama teman juga sih sebenarnya. Oh, jadi Gitu Kakak aja langsung sih. salah fokus gitu ya? Iya, tapi nggak di in game sih, kayak pas lagi di bench. Biasanya kan kalau pemain bench itu kan harusnya kan memerhatikan teman-teman lagi main kan. Ini gue cuman kayak ngeliatin penonton kayak ada yang cantik tuh gitu. Oke, jadi salah fokus gitu ya Kak ya. Oke, kita spin lagi ya Kak ya. Baik. Silakan Kak. Oh lagi ya. Oke, sobat nomor 1. Sabar sobat. Oke, pertanyaannya, lebih milih menang tapi kamu mainnya jelek atau kalah tapi kamu mainnya bagus Kak? Gimana Kak? Lebih milih menang aja deh, menang tapi mainnya jelek. Oh gitu, alasannya kenapa tuh Kak? Ya itu sih kan basket itu kan olahraga tim ya, jadi yang paling penting adalah kemenangan tim dulu, baru performa individu gitu. Oke sobat, kali ini pertanyaan yang terakhir nih untuk gamesnya. Silakan Kak. Spin lagi. Siap-siap Kak. Oke sobat, nomor 2. Sekarang pertanyaan rahasianya apa ya kira-kira? Oke Kak, nomor 2 nih. Apakah benar kamu pernah memasukkan diri ke ring basket karena gabut? Pernah nggak tuh Kak? Masukin diri. Masukin badan? Iya. Enggak sih. Enggak ya? Enggak pernah. Oh jadi ini hoax ya? Karena itu tinggi ringnya. Oh gitu? Gimana mau masuknya? Oke. Enggak sih, enggak pernah. Enggak Kayaknya ya? enggak muat juga ya. Oke. Nah, gimana sobat? Karena kita tadi mengulik soal Fafian, pastinya sobat sudah merasa dekat ya sama Fafian. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi nih dengan Kak Fafian. Kak, Oke. aku mau nanya-nanya lagi nih Kak. Awalnya apa sih background story Kakak terjun ke dunia olahraga tuh, terutama pada bidang basket tuh apa Kak? Oke. Pertama tuh dari pas SMA ya. Jadi pas SMA itu gue punya teman sebangku yang dia itu dari SMP udah main basket. Awal tuh gara-gara bolos. Bolos sekolah dulu nih, bolos sekolah terus kayak kita tuh bolos sekolah ke sport center gitu lah, ke sport club di salah satu ada di BSD. Pas lagi bolos tuh mereka semua tuh teman gue tuh yang teman sebangku pada ngajakin main basket. Ya akhirnya gue ikutin deh main basket, kayaknya kok seru nih. Terus akhirnya udah tuh kayak mulai ikut eskulnya di sekolah, keikutan terus sampai
lulus SMA, gue masih lanjut terus main, kuliah juga masih main, dan sampai sekarang masih main. Pokoknya awal itu sih, gara-gara bolos. Tapi jangan bolos-bolos ya. Oke sobat, dilanjut nih Kak. Oke. Kenapa sih Kak memutuskan untuk menekuni di bidang olahraga, terutama di basket? Menjadi basket kan tentunya nggak mudah ya Kak? Iya. Sebenarnya sih nggak memutuskan sih gue, tapi lebih ke udah terlanjur masuk terlalu dalam. Jadi kayak awalnya tuh gue itu di kampus tuh awalnya nggak main. Setelah lulus sekolah tuh cuma main-main biasa, main-main di lapangan-lapangan komplek gitu, cuma buat have fun aja. Cuman kayak tiba-tiba tuh ada orang yang kayak nawarin, mau nggak main buat persiapan nih bela kota Tangerang Selatan, tapi lu harus siapin diri dulu. Akhirnya gara-gara itu gue kayak nyoba deh. Pertama kali nih main bela kota tempat gue tinggal kan, akhirnya gue persiapin diri kayak ikut seleksinya, alhamdulillah kepilih. Dari situ kayak udah mulai, wah ini seru nih main basket. Bukan main basket doang, tapi bisa ngasilin uang juga kan. Akhirnya setelah itu gue lanjut. Nah gara-gara gue nggak tahu sih, kayak di kampus tuh info-info gue main di kota Tangerang tuh menyebar gitu loh. Jadi tiba-tiba ada senior yang nyamperin gue. Kayak apa, lu ikut UKM ya buat main bela Gundar. Akhirnya gue ikut lah di Gunadarma. Ikut. Tambah lagi, kenapa jadi pengen banget jadi atlet, gara-gara gue dapet beasiswa di Gunadarma dari basket. Kayak ya udahlah, berarti kan gue harus komit di Gundar. Dari itu setelah Porprov main di Gundar, tambah lagi tiba-tiba ada undangan seleksi buat Provinsi Banten di Prapon. Awal sih itu sih kenapa akhirnya oke nih, deal nih, gue ikut deh atlet provinsi kayak gitu. Oke Kak, dilanjut sobat. Siapa sih Kak yang selalu mendukung Kakak untuk selalu semangat nih dalam mengikuti atlet yang tentu tidak mudah? Ada nggak sih Kak kisah sedih gitu ya, atau apa yang Kakak alami? Boleh diceritain lagi Kak? Kalau mendukung sih yang pasti orang-orang terdekat ya, kayak orang tua, keluarga, pelatih juga pasti ngedukung banget. Terus kalau misalkan hal sedih sih, pertama itu kalau lu kalah sih pasti sedih sih. Kalah tuh pasti sedih. Kalah sedih. Latihan sepi itu pun juga sedih. Latihan sepi sedih. Karena terutama gue kan latihan tuh di Gunadarma ya, di Depok. Kayak gue udah jauh-jauh dari Tangerang Selatan ke Depok, latihan kosong, gak ada orang. Bukan sedih sih, kayak bete sih. Terus apalagi ya, gue tuh juga sempat kayak jadi atlet tuh pasti ngerasain namanya jenuh deh. Lo udah nggak pengen main basket, tapi ya itu lagi, lo jadi atlet ya tiap hari lo harus ke lapangan, kayak lo harus hadapin kejenuhan lo itu sih. Nah dari situ gue adalah orang-orang yang selalu ngedukung, dari teman-teman, orang tua juga selalu ngedukung. Bahkan gue tuh pernah hampir mau mengundurkan diri di pas lagi PON ya. Cuman akhirnya orang tua gue tetap kayak udah lanjut aja. Karena waktu itu alasan gue karena gue bentrok nih kuliah, udah semester akhir sama PON, persiapan PON. Gue juga punya tekad buat lulus tepat waktu, tapi gue juga pengen ikut PON. Karena kan awalnya tuh PON tuh kan 2020 ya. Gue tuh lulus 2020. Cuman alhamdulillahnya COVID. Ini hal baik yang ada COVID sih menurut gue. Jadi kayak gue latihan intensnya nggak terlalu intens, jadi gue masih bisa fokus kuliah. Terus juga PON-nya diundur lagi. Jadi ya udah, alhamdulillah gue lulus tepat waktu, PON juga bisa main. Kayak gitu sih. Paling sedihnya itu sih, lo harus melawan rasa jenuh lo. Oke. Gitu. Oke sobat, nanti kita kembali lagi tetap di Bincang Bintang. Sobat, sebelum kita lanjut untuk kulik-kulik lagi, boleh nih kita ngobrol sama atlet basket yang lain. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Ala Vipi di Palembang. Untuk laporannya, silahkan Ala Vipi. Oke pemirsa, sekarang di sebelah saya sudah ada Muhammad Fajrin Vario. Dia adalah salah satu anggota dari tim basketball SMA 6 Palembang yang pernah mengikuti DBL. Buat pemirsa yang belum kenal dengan Rio, yuk kita kenalan dulu. Oke, boleh nih Kak kenalan dulu sama pemirsa dan jelasin sedikit tentang basketball SMA 6 Palembang. Terima kasih Kak. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Vario. Saya dari SMA Negeri 6 Palembang dan saya mengikuti olahraga bola basket atau disebut juga Sixers. Sixer itu artinya adalah perkumpulan orang-orang di SMA Negeri 6 yang mengikuti ekskul bola basket. Di SMA 6, olahraga basket cukup populer karena dapat meraih penghargaan yang cukup bergengsi di ajang SMA. Contohnya adalah DBL. Nah, buat pemirsa yang belum tahu,
DBL itu adalah suatu olahraga yang bergengsi dan cukup populer untuk olahraga bola basket. Oke, selama pandemi, ada nggak sih Kak hal yang menjadi kesulitan Kakak selama latihan? Jadi kesulitan yang saya hadapi selama pandemi yaitu adalah daya tahan tubuh kita berkurang karena selama pandemi kita diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan juga selama latihan kita harus mengenakan masker pada saat latihan dan itu dapat membuat daya tahan tubuh kita berkurang. Selanjutnya, alasan terkuat apa sih yang ngebuat Kakak untuk menekuni olahraga di bidang ini? Jadi alasan saya menekuni olahraga di bidang ini yaitu olahraga basket itu cukup memotivasi dan cukup populer untuk sekarang karena menurut saya olahraga tersebut saya minati dan juga cukup berpotensi untuk kedepannya. Oke pemirsa, sekian bincang saya dengan Rio. Selanjutnya kita kembali ke studio. Ya, itu tadi laporan dari Al-Afifi di Palembang. Terima kasih Al-Afifi laporannya. Dan kini kita sudah kembali lagi di Bincang Bintang bersama Fabian Ali. Dalam seminggu, berapa kali kakak meluangkan waktu untuk latihan? Ceritain dong kak, suka duka latihan terutama waktu mau bertanding. Seminggu itu sebenarnya latihan tuh tergantung ya. Persiapan tuh ada persiapan awal, persiapan umum, sama persiapan yang pas mau dimulai ini nih. Kalau persiapan awal tuh paling latihan tuh 3 kali seminggu. Ini latihan ini ya, tim ya, bukan latihan mandiri ya. Paling tuh 3 kali seminggu. Itu satu hari itu sekali. Terus kayak paling nambah-nambah di luar latihan tuh kalau hari-hari off-nya aja. Nambah-nambah main di komunitas-komunitas di dekat rumah. Terus kalau udah persiapan umum itu dulu mulai, ini bahas tentang PON ya. Oke. 2021 itu awal persiapan yang mulai cukup panjang, kayak dari Januari sampai Maret itu latihan seminggu tuh 5 kali. Dari Senin, Selasa, Rabu rest, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu sampai Maret. Terus kita sempat kendala gara-gara COVID. PPKM ya, PPKM. Itu kita balik lagi ke latihan individu yang latihan online. Itu juga sama sih, sebenarnya 5 kali, cuman emang kurang efektif aja karena kan nggak ketemu langsung sama pelatih kan. Terus mulai latihan lagi itu setelah PPKM, lupa bulan apa. Itu masih sama, latihannya juga langsung seminggu 5 kali. Terus menjelang mau kompetisi, ini sih yang paling capek ya. Menjelang kompetisi itu sebenarnya intensnya sih nggak terlalu intens, cuman kayak kita latihannya tuh lebih banyak aja. Kita 5 kali juga, tapi itu pagi sore latihannya. Terus kayak latihan itu juga mulai ada latihan gym, latihan lapangan, latihan tim. Kayak gitu sih. Cuman kalau untuk latihan mandiri sih biasanya itu di awal-awal, persiapan awal tuh latihan sendiri. Itu sih kalau latihan-latihan. Oke kak. Kemudian kak, di sela-sela kesibukan kamu untuk menjadi seorang atlet basket, lalu bagaimana kamu meluangkan waktu untuk orang-orang tersayang? Ini kita bahasnya ke orang tua aja ya, orang tersayang ya. Masih bisa sih karena kan untuk persiapan awal itu masih pulang pergi ya ke latihan. Untungnya juga dekat dari rumah latihan. Jadi kayak malam-malam tuh masih bisa kumpul sama keluarga. Sabtu juga masih bisa kumpul sama keluarga, satu minggu weekend atau sama teman-teman atau sama siapapun lah masih bisa sih. Cuman kalau udah menjelang pertandingan itu kita udah masuk mes, itu kita udah nggak bisa pulang ke rumah. Jadi kita udah fokus latihan. Ya paling video call lah sama orang tua. Oke kak, selama ini di mana saja sih kak sudah berkompetisi gitu ya. Dan kompetisi yang paling berkesan itu di mana kak? Kompetisi sih mulai dari SMA ya. Kayak gue ikut, biasalah SMA kan suka ngadain acara-acara kompetisi gitu kan. Itu gue ikutin, juga dapet juara juga di SMA 9. Itu juara 1. Terus setelah dari SMA kayak gue juga pernah ikut kejuaraan di Jakarta. Terus kejuaraan di antar kampus itu ada yang antar jurusan, antar fakultas, antar kampus juga ada, itu juga ikut. Paling banyak sih di Universitas Indonesia ya, karena itu kan gue itu ngewakilin dari jurusan Teknik Sipil Gunadarma. Itu gue 3 kali ikut, 3 tahun, itu semuanya juara 3, juara 2, juara 3 lagi. Terus kalau untuk kampus gue main di Gunadarma juga, yang Gunadarma Hupsapit itu gue dapat juara 2 di tahun 2018 kalau nggak salah. Terus kalau fakultas itu ada namanya
kayak tiap kampus juga ada sih, kayak olimpiade gitulah antar fakultas. Itu gue 2 kali ikut dan dua-duanya itu juara 3. Terus kalau untuk yang udah mulai kayak ngewakilin provinsi, kota, itu gue ikut di Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Itu tahun 2018 gue ngewakilin kota Tangerang Selatan, itu dapat perunggu. Terus lanjut lagi ke Prapon. Prapon itu cuma kualifikasi doang sih, karena kan di PON itu kan nggak semua provinsi ikut. Jadi di Prapon itu gue berhasil lolosin Banten masuk ke PON. Nah di PON, gue ikut lagi di PON itu tahun 2021. Itu sampai di fase grup. Paling berkesan sih pertama PON sih ya, karena itu emang paling bergengsi kan. Kalau masalah berkesan di hasil sih, gue sih paling suka waktu gue main di Gunadarma Hub Summit, karena itu pertama kalinya gue main bela kampus dan langsung dapat juara 2 gitu sih. Kak, menarik banget ya Kak. Sampai interesting banget nih aku Kak dengernya. Kak, terakhir nih Kak, boleh banget nih Kakak ngasih kesan pesan untuk sobat yang ada di rumah biar makin semangat lagi nih, silakan Kak. Untuk orang-orang rumah, mungkin yang anak-anak remaja pengen jadi atlet juga sih ya. Paling kalau masih SMA atau masih kuliah itu tetap aja rajin latihan. Karena menurut gua basket itu juga bisa ngerubah kebiasaan kita. Kayak lu disiplin waktu latihan, itu tuh masuk ke pembiasaan di rumah sih, kayak lu disiplin akan waktu, disiplin akan tugas atau apalah. Terus lu juga ngedengerin pelatih, berarti itu kan juga kayak ngedengerin orang lebih tua. Pokoknya itu mindset lu berubah deh, dari lu jadi atlet ke orang biasa itu pasti berubah. Terus kalau buat yang misalkan ada yang mau jadi atlet nih, tetap aja tekunin sih latihan lu, tekunin, terus lu dengerin terus kata-kata pelatih, jangan malu bertanya, mau nanya ke pelatih, mau nanya ke teman yang lebih jago pasti ada kan. Itu tertanya aja, kayak lu kayak gimana ya, kayak lu pengen tahu deh banget deh, lu pengen tahu, lu pengen kasih yang terbaik di tiap latihan dan tiap pertandingan, itu sih yang paling penting. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak Vivian. Oke sobat, amanat yang bisa diambil dari Kak Vivian ini, kita harus selalu fokus sama tujuan kita nih. Kalau ada hal yang buat jatuh, jangan pernah nyerah, karena selama kita fokus pada tujuan yang pasti, kemenangan bakal menghampiri kita. Bener nggak Kak? Bener banget. Oke sobat, sayangnya perjumpaan kita hari ini harus berakhir nih sobat. Terima kasih untuk Kak Vivian Sama-sama. sudah meluangkan waktunya datang ke podcast Bincang Olahraga. Semoga perjuangan dan perjalanan Muhammad Vivian Ali ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua sobat. Amin. Sukses terus untuk Kak Vivian. Terima kasih juga untuk sobat karena sudah menonton episode Bincang Olahraga pada hari ini. Sampai jumpa di episode Bincang Olahraga selanjutnya, yang pasti nggak kalah seru ya sobat. Saya Cynthia beserta kru undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.